warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lil kafirina 'adab wa a'tadna lahum 'adab as-sa'ir. Sadaqallahul 'azim. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenangan nikmat yang telah curahkan kepada diri kita dan juga segenap makhluk-makhluk Allah yang di alam semesta. Nikmat yang terdekat dan senantiasa kita lihat dan kita rasakan untuk kali ini adalah curahan dari langit ke muka bumi, yang itu merupakan bagian yang dengan air hujan itu merupakan sebagian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta dan segenap makhluk-makhluknya, yang tidak hanya pada manusia, juga pada tumbuh-tumbuhan dan segala makhluk hayawan, yang besar sampai yang terkecil. Sehingga pada kali ini para petani sudah mulai menanam padinya, yang itu merupakan sebagai jihadnya para petani yang tidak kalah dengan jihad-jihad yang lain. Karena apa? Dari hasil kerja petani mampu untuk mewujudkan stabilitas pangan bagi penduduk Indonesia. Sampai-sampainya negara pun harus membentuk Menteri Pertanian, karena itu bagian yang terpenting dan terpokok. Kalau sampai kebutuhan pokok beras itu sampai kekurangan, pasti kondisi stabilitas nasional tidak bisa tercapai. Makanya sekarang dengan nikmat air hujan itu
negara Indonesia sudah mulai mencanangkan para petani milenial yang direkrut oleh Kementerian Pertanian untuk menggarap lahan-lahan tidur yang dibuka oleh pemerintah di luar Jawa. Kalau generasi milenial tidak tampil, maka yang akan tampil mungkin petani-petani dari luar negeri. Nanti kita ribut. Sampai-sampainya TNI pun dan kepolisian juga dikerahkan untuk terjun ke sawah membantu para petani. Itu bagian yang paling terpenting. Kalau sampai kebutuhan nasional terus impor terus, itu membahayakan kedaulatan pangan negara kita. Dan kalau kedaulatan pangan kita terganggu, maka penduduk juga lebih terganggu. Maka sebutir benih padi yang kita tanam, kita semai dengan hitungan waktu 100 hari dari menggarap sawah, menggarap tanah, menyemai benih, menanam dan merawat sampai pada panen. Itu masih proses untuk penjemuran, kemudian proses penyelipan, dan sampai pada proses masuk ke magicom, rice cooker, dan terhidang dalam piring. Kelihatannya sepele. Paling segone semua sego tum-tuman, lawe sego megono gitu. Ya kan? Sego megono tempe. Kelihatannya sepele. Satu butir beras yang kita makan berapa teman-teman kita yang terlibat, dari tukang macul, penjual pupuk, tukang tandur, yang kelihatannya sampai sekarang kita masih impor ya. Untuk tukang tandur kan kita impor ya. Dari Wonosari itu impor, dari Banjarsari, Talun dan sebagainya. Bahkan yang garap pun juga impor. Banyak penggarap-penggarap sawah itu impor dari luar kecamatan Doro. Mereka adalah siapa? Mujahid yang luar biasa. Coba hari ini misalnya 3 atau 2 hari di rumah kita tidak ada stok beras, kayak apa mumetnya ibu rumah tangga. Wong sampai-sampai tidak ada uang aja, ada beras, wani ngutang kok. Wani ngutang. Walaupun utang sing wingi urung disauri ke, seneni kok wani. Dikendel-kendelke demi apa? Demi perut. Jadi jangan main-main terkait dengan masalah kebutuhan perut. Itulah yang harus kita syukuri dari air hujan, yang tidak hanya bermanfaat untuk petani saja, seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi itu sangat merasakan nikmatnya. Sampai hutan belukar itu tanpa air hujan bagaimana ia makan dari nutrisi daun-daunnya yang telah rontok ke bawah menjadi pupuk kompos dan menjadi hara yang cukup bagus dengan kandungan N natrium dari air hujan yang cukup melimpah. Alhamdulillah. Makanya kita ajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang walaupun sementara ini
petani itu merupakan sektor yang dianggap dan dipandang bukan enteng, bahkan hina gitu. Karena apa? Kotor, berlumuran dengan lumpur. Makanya generasi sekarang tidak mau ngambah galeng sikile, ngambahi suka mesin jahit kan gitu kan. Jahit wetenge ngelih bisa jahit. Nah, mudah-mudahan Allah menggerakkan hati generasi untuk senang dan bersyukur, menggarap tanah kita yang subur. Sebagai bentuk rasa syukurnya di situ ada action. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau sangat berpesan dengan sangat luar biasa. Jika dalam genggaman tanganmu hari ini ada sebiji kurma, ada biji kurma di tangan kanan, di tanganmu, di genggaman tanganmu, dan kau tahu besok terjadi kiamat. Hari ini kita menggenggam sebiji tanaman dan kita tahu pengumuman besok kiamat gitu. Maka Rasulullah tetap memerintahkan, tanamlah biji itu. Tanamlah biji itu. Kalau dipikir secara rasional apa itu? Pekerjaan sia-sia kan? Nah, ini yang memberi penyemangat para simbah-simbah kita dulu. Wis tuwa untuk ring ngebon ring sawah, nggawa bibit klopo. Terus ditegur di tengah jalan, "Mbah, sama umure piro?" "Ya nek wis 70 ya punjul." "Mbah, lah klopoke wae kan 8 tahun, Mbah. Sama nandur saiki apa menangi, Mbah?" Nah, jawabnya apa? "Saya menanam untuk cucu-cucuku." Aku pernah tiru, pernah bisa. Ya. Waktu saya masih mahasiswa, saya itu nyangkok wit pelem. Nang hatiku besok anakku mek mangan pelem iki lah. Tak tandur nang ngarep ngomahe simbah loro maune kiweten. Yang satu sudah dipotong, yang satu masih. Ternyata yang ngerasain peleme dudu saya dan anak saya. Cucu saya sekarang sudah ngerasake peleme. Itu jariah yang mengalir. Jariah mengalir. Berarti apa? Semangat menanam, bukan semangat menggunduli, bukan. Semangat menanam, bukan semangat menebang. Itu etos kerja Islam yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Jika dalam genggaman tanganmu hari ini ada sebiji kurma, biji kurma, dan kau tahu besok terjadi kiamat, maka tanamlah. Ini bentuk semangatnya untuk menjaga lingkungan alam semesta. Bapak Ibu sekalian, kita kali ini akan melanjutkan kajian kita ayat yang kelima, yakni dalam surat Al-Mulk yang kemarin sudah kita merambah pada pengertian as-sama, langit. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wal ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna adzab lisyair. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzab asy-sya'ir. Dan sungguh telah kami hiasi pada langit dunia, as-sama'at dunia, bimasabiha, dengan bintang-bintang, wa ja'alnaha, dan telah kami jadikan. Ha, ini ada yang mengatakan kembali kepada bintang-bintang, ada yang kembali kepada as-sama.
Untuk apa? Rujumal lisyayatini. Rujumal lisyayatin. Untuk melempar. Maka kita mengenal hukum rajam, ya. Hukum rajam itu hukum mati yang dalam bentuk dilempar batu, dilempari batu, ditanam setengah badan, ya, dilempari batu sampai mati. Itu hukum rajam. Wa a'tadna rujumal lisyayatin, untuk melempar setan-setan. Wa a'tadna lahum adzab asyair, dan kami sediakan bagi mereka adzab asyair, siksa yang pedih. Kita telusuri. Dulu kita sudah sampai pada manfaat bintang di langit untuk apa? Yang paling sederhana, pertama manfaatnya adalah untuk menghiasi, menghiasi langit menjadi sebuah hiasan. Berarti menjadikan tampak indahnya langit yang biru di ketika malam hari. Maka kemudian kita menatap mata kita ke atas, adanya bintang-bintang kecil, ya, bintang kecil di langit yang biru, hiasan. Yang kedua apa? Untuk rujumal lisyayatin, melempar setan-setan. Ngelempari priye? Sing ngelempar iki pakai opo? Apa kayak bintang atau bagaimana, nanti kita ikuti pemahaman para mufasir, dan pemahaman itu senantiasa ke depan akan berkembang terus, ya, akan berkembang terus. Jadi kalau ada pemahaman yang berbeda, jangan kita itu menyalahkan, mengaku benar sendiri. Karena apa? Ilmu Allah yang ada di dalam ayat Al-Quran tak bertepi, tak bertepi. Sangat Allah Maha Alim, Maha mengetahui, yang pengetahuannya tidak terbatas. Kalau otak manusia dalam memahami pasti terbatas. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Tidaklah kami berikan kepada manusia ilmu yang hanya sedikit, ya. Ilmu yang sedikit itu pun karena itu ilmu Allah untuk memahami alam dan memanfaatkan alam semesta, bukan main. Bukan main. Sekarang Bapak Ibu naik sepeda motor tanpa bunyi. Cuma pakai gas tok kan? Namanya apa, Bu? Bu Jazirah biasa ini nampak Bu. Apa? Sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik. Wuling kan sudah ada. Di Doraja sudah ada 5 atau 4 tuh. Tuh baterai tok, tanpa pernah beli BBM, cuma dicas. Sudah ada sekarang ditemukan lagi yang baterainya itu diambilkan dari teknik nuklir, yang hanya lebih kecil, sekali cas sampai 5 tahun. Allahu Akbar, alhamdulillah. Bisa juga BBM yang negara-negara mengandalkan BBM kelimpungan nanti. BBM-nya apa ini? Yang sekarang Pertalite, Pertamax jenengan tuku antri gitu kan. Dawane ora karuan. Harganya 10.000 sampai berapa? 14.000. Coba. Kalau itu sudah diluncurkan, baterai yang sangat kecil mengandung energi yang sangat luar biasa. Sampai sekali cas sudah tanpa ngecas lagi. Ini sudah ketemu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu Allah yang diberikan kepada manusia walaupun sedikit, tapi kalau disyukuri, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berpikir, untuk memahami, untuk iqra, menganalisa, melitian, sangat luar biasa hasilnya.
Cina aja sekarang sudah mulai meluncurkan pesawat tempur yang sangat ringan, sangat cepat gerakannya. Sudah mulai. Tinggal nanti untuk bersyukur atau tidak. Apakah dipakai teknologinya untuk membunuh sesama manusia atau membawa kesejahteraan? Tergantung manusianya, monggo. Sehingga ramalan malaikat mengatakan, kenapa engkau ciptakan manusia akan menjadi khalifah di muka bumi yang kerjaannya suka menumpahkan darah? Ini kan ramalan malaikat kan. Karena apa? Di dalam manusia ada nafsu. Ini nafsu itu bisa, kalau nafsunya tidak mendapatkan rahmat dari Allah, pasti akan terjadi. Dan itu iblisnya manusia itu di nafsu itu. Keinginan. Kita lihat aja rumah tangga kita. Barang-barang kebutuhan yang kita beli, apakah benar-benar itu yang dibutuhkan atau tidak yang dibutuhkan? Berapa gelas-gelas yang ada di rumah kita yang terpakai? Ya kan? Tidak pakai. Tapi yo seneng tuku terus gitu. Lu mau umroh, lu mau kasih tuh gelas, ibu. Ceret yang kita pakai berapa? Ini. Karena itu nafsu. Nafsu itu ada sisi positif dan sisi negatif. Kalau yang sisi positif yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, ini. Yang ketiga, fungsi bintang itu untuk apa? Google Map. Nah, itu loh, Google Map. Kalau sekarang bahasanya Google Map untuk mencari arah. Dulu sebelum adanya Google Map, para nelayan kalau di tengah lautan lepas lor kidul wetan kulon ora weruh. Ngendi ki aku? Baline kering ndi aku bar nyekel iwak mubeng-mubeng kering ndi. Akhirnya apa? Dia tidak punya kompas. Melihatnya ke atas. Oh, berarti nek kalongan ke pedek karo gubuk penceng. Bintang rasi gubuk penceng. Bintang weluku. Ono kan? Heeh. Bonek saiki ngerti apa ora? Heeh. Ngerti ini ya bintang kecil karena lagu TK PAUD ya bintang kecil di langit yang biru. Nah, lintang weluku, lintang gubuk penceng, lintang Panjerwengi, kan ono kan? Nah, yang dekat dengan bulan ya. Panjerwengi biasanya pada karo bulan kok nang sing wetan kae seperti. Nah, itu untuk arah. Oh, berarti aku mulia merono. Lah kalau sekarang kan dikembangkan lagi wa ma'uti itu minal ilmi ila qalila, dari mata melihat ciptaan Allah yang namanya bintang. Sekarang akalnya dipakai untuk membuat Google Map. Ya. Omahmu ning ndi? Pacet. Apa kayak tanda kaya klip kayak klip kertas ya. Jret. Metu petane jalane, nanti kalau sudah mulai 2 meter atau 4 meter kirim, udah ketemu. Walaupun sampean duwe kenalan, urung tau weruh omahe sampean, urung tau weruh sampeane ngerti nang fotone tok, itu akan sampai ke rumah. Itu termasuk walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Ini fungsi. Dan sampai sekarang pun hitungan ilmu falak pakai bintang. Nah, bintang sekian, bujur sekian, derajat sekian. Itu masih ilmu falak, ilmu nautik itu angkatan laut tetap pakai itu. Tetap pakai itu. Karena apa? Belum tentu Google Map akan jalan terus. Kalau sudah rusak, kalau sudah satelitnya tidak bisa mengakses, tetap akan kembali, comeback to nature, kembali ke alam. Nah, ini Al-Quran. Jadi fungsinya satu, untuk hiasan langit ya.
Sama delok mendur, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, indahnya langit malam ini. Kita bareng duduk, ya kan? Melihat indahnya langit yang dihiasi dengan bintang-bintang. Yang coba ditongke yang bintangnya no piro yang misalnya. Iso ngetok? Enggak bisa. Apakah bintang itu kecil? Tidak. Ternyata akal bisa mencapai. Kalau matanya yang saya bintang ya cilik ya, Bu. Makanya Bukasur mengatakan bintang kecil, tidak bintang besar. Nah, maka nanti sampai pada apakah yang untuk melempar itu bintang yang gede itu mata setan, mata iblis, jin itu loh. Nah, kenapa dilempar? Karena setan akan mengintip keputusan-keputusan Allah yang akan terjadi pada hari esok. Kadang-kadang weruh iso nomor togel sing Pak metu ke 3456 misalnya kok kuwi aja ditukuran. Nah, 3456 diwake temenan ke sama orang nujum. Orang yang tukang keramal, kok tak nomor metu temenan. Dituku 1 juta. Akhirnya apa? Sak dukuh kan paling sugih. Nah udah akeh. Langsung omahe diambruke, gawe omah anyar, tuku mobil. Wah. Sing imane ora kuat, ibu-ibu yo ngongkon bojone ra. Pak, sampean mbok masuk terus kok payah sih, Pak. Kayak pada tukang macul kok sampean, Pak. Tapi tuku togel menang, Pak. Berubah kayak saiki bojone klambine anyar-anyar, wajahnya super glowing ya, Bu. Nah, ya kan? Wajahnya super glowing. Masih ora kuat kan? Ora usah dikongkon ya tuku kok ya, Pak. Oh, tuku kemrugut. Nah, sing tukang nujume ora diwenehi mana? Ya kok diwenehi mana bisikan sama setan. Nomor iki tapi diplesetke. Sing misale 4521 diplesetke menjadi 4125 kan balik-balik tok ya, Pak. Wis mulai orang doger tuku kesetanan, ora entuk kabeh. Nah, mangkli apa? Duit sanggup nggo SPP anake ora kebayar. Ya kan? Duit nggo jatah blonjo, mbakane ora diwenehi ya, Pak. Akhirnya apa? Mulai patu gebret, setan keplok. Nah, itu loh. Al-Fatihah apa ya, Pak? Nah, itu. Makanya apa? Dijaga. Langit itu, ars Allah itu dijaga. Dengan apa? Masabih, bintang-bintang yang rujumal lisyayatin untuk melempar setan-setan yang akan mencuri keputusan-keputusan Allah. Nah, setan watake kan seneng ngadu domba manusia kan? Cek ngombe, cek tenggeng. Tujuannya apa? Biar permusuhan. Iya, nanti weruh awake wong gede bodyguard cilik. Jadi waninan. Pengine ngamplenge wani ya, Pak. Tapi nek sadar weruh bodyguard mlayu ya, Pak. Tapi kalau gitu berani. Apa kowe? Wani kok nantang-nantang ya, Pak. Itu kayak gitu. Nah, tujuannya itu ngadu domba. Adu domba suami dan istri, anak dan orang tua, tetangga dan tetangga, itu senantiasa. Apalagi adu dombanya itu dengan iwas wisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan ke dalam hati manusia. Yang ngelendengi termasuk kan gitu kan, ngelendengi, ngomongi, kae. Nah, sing diomongi percaya, kandel. Bisa terjadi huru-hara dalam kehidupan, baik dalam berkeluarga maupun dalam bermasyarakat maupun dalam organisasi maupun dalam negara. Itulah setan. Makanya apa? Rujuman lisyayatin. Itu nikmat dari Allah. Allah menciptakan bintang-bintang. Nah, ini kata ja'alnaha, kami menjadikannya, dipahami oleh banyak ulama dalam arti menjadikan masabih,
Pertama ha itu kembali kepada masobih. Apa? Bintang-bintang. Itu sebagai rujuman, sebagai alat yang untuk melempar. Ada juga ulama yang memahami kata ja'alnaha menunjuk ke as-sama'at dunya. Ja'alnaha, hanya itu kembali kepada pemahaman bintang-bintang, kembali kepada langit ad-dunya, as-sama'at dunya, langit. Nah, mana yang benar? Wallahu a'lam. Nah itu. Nah, kita lanjut. Konsekuensinya dari pemahaman ini akan berbeda-beda. Mereka memahami penggalan ayat ini sebagai hanya menjelaskan sumber datangnya lemparan-lemparan itu. Sumber datangnya lemparan. Nah sing gue lempar apa? Misal perintengan kan perintengan nih. Nah sing dilemparke apa? Watune kan gitu kan. Nah, yakni para jin dilempar dengan sesuatu yang datangnya dari langit dunia. Yang kembali tadi kepada langit dunia, jin dilempar sumbernya dari langit dunia atau langit yang terdekat dengan bumi. Seakan-akan tempat datangnya alat-alat yang digunakan melempar itu adalah bagaikan alat-alat melempar itu sendiri. Kalau perintengan ya perintengane. Sing dilemparke berarti watune itu. Pendapat kedua, ini tidak populer dan tidak sejalan dengan satu riwayat yang menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan bintang-bintang kecuali untuk 3 hal: sebagai hiasan langit, alat pelempar setan, dan rambu-rambu yang menjadi petunjuk jalan. Jadi pendapat itu tidak cocok dengan fungsi langitnya. Sementara pakar menduga, pakar yang lain, kalimat rujum alisayatin, rujum melempar, lisayatin, alat-alat pelempar setan yang dimaksud di sini adalah meteor, bukan bintang. Sing gawe mata kowe meteor, dudu bintang. Nah, priye iki? Bener apa salah? Monggo kita telusuri terus. Karena pemahaman manusia terhadap ilmu Allah ternyata sangat terbatas. Kalau muncul perbedaan pendapat itu wajar gitu. Wajar. Apalagi pandangan satu kepala dengan kepala lain akan berbeda sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan ketajaman berpikir, intelektualitasnya. Karena itu tidak mungkin bintang-bintang yang demikian besar meninggalkan posisinya untuk melontar jin yang mendekat. Banyak bintang-bintang yang besarnya itu melebihi bumi. Gedene iki ngukuli bumi. Ya orang mungkin nggak gawe mata jin dan meninggalkan posisinya. Bahaya nanti. Bisa terjadi kegoncangan yang sangat luar biasa. Nah, gaya gravitasi akan terganggu karena jarak satu bintang dengan bintang yang lain, planet dan planet yang lain itu sudah diatur sehingga gaya gravitasi tarik menariknya itu pas. Kayak ruji, mono karo palek karo poros, wis diatur. Oke, walaupun rujine cilik-cilik sak piting-piting, nggo gawe sekintal kok kuat, ya kan? Nggo ngusung Paris sekintal kok kuat. Ruji sepeda itu apa? Nah, karena apa? Ada gaya tarik menariknya antara poros dengan palek, ketarik ke sana, ketarik ke bawah, ketarik ke samping, dan itu imbang. Nah, makanya nyetele imbang. Kalau setele ora imbang berarti palek akan ngobel. Nah, pendapat ini ditolak oleh ilmuwan Abdurrahman Shahab dengan alasan bahwa meteor bukanlah berasal dari bintang. Jadi tidak sesuai dengan bunyi ayat di atas. Wa ja'alna rujuman lisyayati. Apa? Bukan bintang. Bukan meteor katanya. Karena tidak sesuai dengan munine ayat. Masobih, bintang-bintang gitu secara tekstual. Secara tekstual munine
bintang, masobih itu bintang-bintang. Nek meteor kan bukan itu. Malah cocok karo muni ayat kok. Nah terus bintang itu sing opo? Pemahamannya kan gitu kan? Karena apa? Meteor adalah kumpulan batu-batu yang terbang di kawasan antara planet Mars dan Jupiter. Karena tapi apa? Meteor itu hanya batu-batuan antara planet Jupiter dan Mars yang terbang di situ. Makanya ketika ada perjalanan ruang angkasa, misalnya film kartun, apa itu? Perjalanan ruang angkasa kan ono watu-watu nih. Sing ngarep nabrak dindari supire kan. Nah, itu batu-batuan namanya meteor. Yang kadang malam-malam selorot gitu. Nah, dipahami wong Jawa nek pas malam pilihan lurah arane apa? Endang, iya, Pak. Lah kok endange mlayu ngon. Bung Sanyoto calen kades yang nyalon saat itu. Berarti Dedi kayak Kang Sanyoto. Wah, ditakoni arek wong tukang botoh, tombokan maneh. Sopo meneh sing bulan Sanyoto gebrakake. Nah, wani apet piro ngono lho. Nyong tak nyekeli Isa. Isake remeh-temeh calon ra Dedi. Nah, masyarakat survei ra Dedi. Lah endangnya mlayu dengan Sanyoto. Wah, Sanyoto Dedi. Nah, tukang botoh ora gelem kalah gas. Duwite sing tombokan misale 5 miliar, 2 miliar begekake. Tambahi meneh. Wes rakyate klenger. Weruh selawat rupiah semono gedene glebes saya, Pak. Nah, ora kuat ya, Pak. Selawat rupiah menang daripada selawat Maria akhirnya. Wah, bangsanya to jungkel. Ya kan? Tukang botoh menang akeh karena apit ya, Pak. Apite piro? Mondoi 10 miliar. Lawan wani bayar 20 miliar. Nah, apa orang rugi? Setengah miliar rodok kok. Itu berarti 15 miliar. Rame lagi. Itu hanya berkaitan tentang meteor aja menimbulkan permasalahan pemahaman yang berbeda-beda. Endang dari selorot lebure ngon pekarangane Kang Sanyoto. Wah, Dedi Kang Sanyoto. Waduh. Wong liya apa? Sing kaya to sing manura niat tiyang temenan. Gelange bojone lepet to ya, Pak. Lepet ya, Pak. Mobile lepet ya, Pak. Motore anake sikat ya, Pak. Dong pengumuman ra Dedi dituan pala. Oh, wis geger mangli stres. Sing ora kuat-kuat mangli apa? Mati berjamaah gantung bareng. Bapakane, anake, mbakane. Wis tulisi surat, maaf yo, sing utang aku ora iso nyaur. Suratnya kaya kowe kan selesai ya, Pak. Maaf yo, aku ora iso nyaur. Lah primane aku kalah. Makanya tak tunggu di ruang akhirat sebagai sedekahmu. Sedekah dari Adab. Nah, di samping itu meteor-meteor terlalu besar dan terlalu lambat untuk bisa mengenai setan jin. Sebab kecepatan hanyalah antara 12 sampai 72 km per detik. Jadi meteor itu bisa lebih besar, ada yang besar-besar dan juga ada yang kecil, cuma gerakannya lambat. Nah, nek uga melintang setan, uga nembak setan, kalah kecepatannya. Setan lebih cepat. Orang mungkin kayak apa? Masobih itu diartikan sebagai meteor. Ya, pengertiannya kan akhirnya begitu kan? Meteor dudu, lintang dudu. Muni Al-Qur'an masobih bintang-bintang. Lah sing bener sing ndi? Ya monggo kita beristihad terus. Itulah kedalaman ilmu Al-Qur'an. Satu kata mengandung makna sejuta makna dan juga sejuta pemahaman pemikiran. Jadi kecepatannya lambat cuma 12 sampai 72 km per detik. Berbeda dengan sinar kosmis yang kecepatan geraknya mencapai 300.000 km per detik. Nah, ana sing memahami dudu kowe sing go lempar ke apa? Kosmis. Ya, muncul lagi kan? Muncul lagi pemahaman yang berbeda. Sinar kosmis. Lah apa sinar kosmis? Pakar ini cenderung memahami lontaran pada ayat di atas adalah sinar
kosmis. Ini sing ahli fisika ya baru paham. Oh ya awake dhewe ki yo wis pokoke melu-melu paham sithik lah. Kosmis wis pokoke nek serang angel ya kismis pokoke yo kok. Kismis cilik-cilik sing dipangan sedep gitu. Nah, kosmis yang bersumber dari bintang-bintang yang terpancar di alam raya. Jadi sinar kosmis itu sumbernya dari bintang. Kok pernah medek mana ki yo? Bintangnya ono sinaris digawe nglempar ya kok. Lah kecepatannya ngeri kan sampai 300.000 km per detik. Nah, kesetan cok lenger gitu, kena temenan. Kena. Jadi ini saya nota lagi, pakar ini cenderung memahami lontaran pada ayat di atas adalah sinar kosmis yang bersumber dari bintang-bintang yang terpancar di alam raya. Menurut Abdurrahman Syihab, sinar kosmis dari jenis foton terdiri dari sinar ultraviolet yang bertenaga rendah sampai sinar X dahsyat yang bertenaga lebih dari 50.000 elektron volt. Wah, priye kowe ngitung angel listrik ora tekan semono ora ahli listrik iki, Pak. Ora nyandak. Wah, kowe maca kok ya setengah ora paham juga. Wis dipaham-pahamke kuwi. Karena itu yang penting apa? Kalau kita enggak paham ya Masya Allah. Rabbi zidni ilman ya Allah. Tambahlah aku ilmu ya Allah. Engkaulah yang maha besar ya Allah. Maka pantas nek sama salat takbiratul ihram muni piye? Allahu akbar. Allah yang maha besar. Mahami bintang berapa pakar wis ana sing jare mau duduk bintang terlalu gede, kemudian dipahami sebagai apa? Tadi meteor duduk meneh, meteor ada yang lebih besar. Ya kan? Ada besar-besar juga. Meteor itu kan cuma benda-benda antara planet apa itu Mars dan Jupiter yang berterbangan. Nah, di ruang angkasa. Makanya Apollo kemudian dia menghindar-hindar kalau ada minggir ya, Pak. Orang ketabrak hancur ya, Pak. Atau nabrak kita hancur. Nah, ada lagi yang meteor yang kecil, kemudian sorot jam loro bengi ya, Pak. Nah, biasanya jam loro dianggap itu sebagai lintang alih. Nah, sing wong ngelih ngomongnya indah. Gampang kan ya, Pak. Balapan sugih iki nekeli ya, Pak. Kae, Pak. Sing dadi, Pak. Ana apa? Tanda-tandane ana indah. Tuh. Ada lagi yang dalam hal itu kalau dalam dunia persatetan ya. Kuwi nek nang Madura kuwi kalau lagi karapan sapi kan balapan sapi kan. Kok sapi sing menang itu harganya itu mencapai ratusan juta. Dene weluku tumpaki kacor dia pokoknya keploki macam-macam. Sing paling cepat. Lah dikumpulkan sapi itu. Malamnya kadang-kadang main satet-satetan. Sapi ini satet. Ya jar clorot kowe. Dah hebat juga. Hah? Kaya perang bintang, perang nuklir ya di Palestina ya kan? Iran ngirim ICBF, peluru antar benua, ora antar kampung ora. Peluru ini antar benua, antar kampung. Dah sing bedil karo mangan pizza. Karo ngrangkul bojone. Bahkan tempat jajan ngambung pipine bojone. Lah sing kerujak, rudale sing berat ta. Rumah sakit hancur, anak-anak kaki kepala terpisah. Tentarane ora ono sing mati malah rakyatnya. Udah, perangnya lebih kejam daripada kita perang dengan antar hadapan di darat. Wah, lah kira musuh bisa jadi tentara Kopassus, katon, sudah tembak tak, katon itu namanya kan? Tidak, akhirnya nggak merasa membunuh, tapi korbannya lebih mengerikan. Gedung-gedung bertingkat kayak gitu menjadi runtuh, ratusan sekat, ratusan ICBF peluru antar benua dikirim. Karena kan begitu kan perangnya. Coba, itulah kekuatan sebuah negara. Nah, awake dhewe kekuatannya nggo apa ya? Pelintengan, tak nganggo panah kok. Nganggo panah.
Priya cak. Wong-wong mung suara katon, mung nang kono turu nang kamar kok. Ayo, ambil rudal, pejet sekali keluar 100. Cat sekali 50. Wah. Makanya umat Islam harus belajar terus ya kan tentang ditunjukkan ayat-ayat Allah semacam ini. Kita dapat menduga bahwa boleh jadi maksud ayat tentang dijadikannya bintang-bintang sebagai alat pelempar setan bukanlah bintang-bintang yang sangat besar itu, tetapi peluru-peluru sinar kosmis yang dipancarkannya yang asalnya dari bintang. Nek iki pernah kok rodok mendekati bintangnya ya dipahami, tapi sumbernya dari bintang, bentuknya cuma beda apa sinar kosmis. Jika sinar tersebut mengenai setan jin, dengan segera atom-atom gas yang menyusul jasad setan jin terionisasi, akan tercerai-berai. Jasad setan atau jin itu akan kalau kena sinar kosmis yang tadi 50.000 elektron volt itu kan kekuatannya, kecepatannya tadi 300.000 km per detik. Ini kok pernah mendekati radio pantas ya Bu. Nah, ya mungkin ke depan mungkin ada lagi yang lebih pantas lagi, monggo. Ya sementara yang lebih pantas kita pegang, ya kan? Pahami. Dengan segera atom-atom gas yang menyusun jasad setan jin terionisasi. Ionisasi itu akan terjadi baik oleh gempuran sinar kosmis dari jenis foton seperti sinar X dan sinar gamma yang bertenaga sampai 5 juta elektron volt. Mau dari mana? Ya. Jadi itu yang berasal dari mana? Dari bintang. Dari bintang. Yang keluar sinar apa tadi? Kosmis, sinar kismis lah nek ibu gampang kimutane. Apa ke sinar kismis itu aja. Nah, itu kismis, sinar kosmis. Itu secara fisika kajiannya semacam itu. Ini yang para mahasiswa atau insinyur-insinyur yang ahli fisika paham mau coba yang ngono. Nek memahami Quran berkaitan dengan kayak gini lebih masuk ke dalam hatinya. Iya. Kalau kita kan orang-orang sosial, ya. Kalau memahami kayak gitu malah kadang-kadang sosial. Nek orang paham-paham malah jadi padu. Yo ora, sebenarnya lintang, yo ora sebenarnya sinar kosmis, yo ora sebentar sebenarnya berarti apa itu? Meteor itu kan. Nah kita luas kalau kita memahami kayak gini, akhirnya wawasan kita lebih luas, pemahaman kita lebih luas. Oh jebulno Al-Quran kuwi satu kata saja didekati memakan waktu bertahun-tahun. Nah nek 6.606 ayat. Ini surat Al-Muluk nek ditelaske terus ke sok kira-kira sing menjelaskan iki sampai umure apa ora kan to. Sing ngruwokke padha sampai umure apa ora kan gitu. Ya kita ikhtiar bareng, ya memahami semampu kita. Ya senyampe-nyampenya yang penting sudah iqra ya. Sudah iqra terhadap ayat Al-Qur'an dengan bentuk kita tidak hanya sekedar iqra membunyikan huruf-huruf hijaiyahnya. Walaqad zayyannas sama'at dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumal lisyayatin. Tidak aja itu toh, memahami itu positif. Nah, ini kami hanya bareng-bareng belajar, judulnya bareng-bareng belajar. Jadi pertama kita hari ini memahami fungsi bintang. Satu untuk apa? Hiasan langit. Kedua untuk melempar setan. Yang ketiga untuk kompas, ya, kompas atau Google Map. Sewaktu Google Map tidak berfungsi atau sebelum adanya Google Map, ya bintang itu yang menjadi tujuannya. Yang menjadi kita apa? Untuk kita pegang. Oh, aku nek mulih harus ke sana arahnya. Nah, sampai sekarang pun itu ilmu perbintangan masih dipakai untuk angkatan laut. Pasti ilmu falak ambilnya angkatan laut sumbernya. Lintang sekian itu dari angkatan laut.
Karena yang membidangi itu, karena yang membutuhkan itu dia, kata laut itu, karena dia berada di lautan lepas yang tidak tampak utara, selatan dan sebagainya. Nah, itu walaupun masih ada kompas, di situ ada kompas. Nah, termasuk sekarang itu dipakai oleh teknologi pesawat terbang. Jadi sampean coba bayangkan pilotnya kerjaan saya, orang saya. Kalau sudah diprogram take off-nya itu dikawal, jet naik itu kan terus. Setelah naik ketinggian sudah stabil, udah pajet thread arahnya Yogyakarta dari apa? Cengkareng ya kan? Udah tinggal mangan, tinggal dongeng-dongeng karo pramugari sing ayu-ayu gitu, ya kan? Cantik-cantik diundang. Ayo Mas, Mbak, dongeng Mbak, aku sepi ning kopilot sini ya, Pok. Cek dongeng-dongeng kan combro, ya kan? Nah, malah pilot sing apik yo istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi waktu dia itu lungguh hotok, ya kan? Nanti itu akan mencari sendiri. Pesawat itu akan mencari sendiri. Jangankan pesawat atau peluru ya ngerti kok. Coba kalau jenengan persani perang kemarin di Palestina itu alat untuk meledakkan rudal di atas itu kan iso ngoyok dhewe mucil, paling dimengok-mengok goyok terus. Harus kena gitu. Itu dihitungan pas, rudal jalan dari set pas jadiret. Udah ke depan di atas itu sebelum sampai pada sasaran ledakan di ruang angkasa. Itulah. Pakai apa? Ya ilmu itu tadi. Ruang angkasa yang di situ kita umat Islam masih hanya mencapai pada bintang kecil di langit yang biru. Sekarang sudah tambah, ada namanya bintang untuk melempar setan, itu pengertian sinar kosmis, itu apa meteor, itu kemudian bintangnya. Sekarang sudah alhamdulillah tambah pengetahuan dengan kita iqra terhadap Al-Quran lewat tafsir Al-Quran. Makanya ini hanya hari ini kita hanya sampai pada pengertian masobih dan fungsi masobih, ya, bintang dan sebagai alat pelempar salah satunya. Nah itulah ternyata yang paling mendekati kalau pemahaman saya pribadi sinar kosmis yang bersumber dari alat pelemparnya itu, sumber pelemparnya itu bintang. Ini secara tekstual ya. Secara tekstualnya bintang, kontekstualnya ternyata sinar kosmis. Ya belum benar mutlak, wallahu a'lam. Nah ini itu aja yang bisa kami sampaikan. Stokositik gitu kan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.